Indonesia hanya dalam waktu ngehantam. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia telah mengambil keputusan atas kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2024 yang lalu yang telah mencoreng nama baik dan nama besar Universitas Indonesia, yaitu kasus promosi Dr. Bahlil Lahadalia. Kasus ini mencuri perhatian, menarik perhatian massa karena Bahlil, tokoh politik yang saat ini juga menjadi seorang menteri, lulus menyelesaikan pendidikan program doktor di Sekolah Kajian Strategik Universitas Indonesia hanya dalam waktu 16 bulan atau 3 semester dengan hasil yang cum laude. Nah, tentu ini menarik dan menyita perhatian. Karena apa? Karena persyaratan yang berlaku di negara Republik Indonesia untuk bisa menyelesaikan pendidikan S3 atau doktor itu minimal 6 semester atau 3 tahun. Nah, untuk bisa menyelesaikan pendidikan S3 doktor 3 tahun itu diperlukan ketekunan dan kecerdasan yang luar biasa karena persyaratannya berat. Selain harus menyelesaikan kuliah teori, penelitian, juga harus mampu naskah ataupun draft disertasinya diterbitkan, dipublish atau diterima oleh jurnal internasional terindeks Scopus baik Q1, 2, 3 ataupun 4, dan itu tidak mudah. Pengalaman saya untuk bisa mempublish hasil penelitian kita di jurnal internasional terindeks Scopus itu untuk bisa menerima letter of acceptance saja itu butuh waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu dari penerimaan letter of acceptance, penerbitannya tuh nanti lagi, masih lama lagi. Itu. Dan ada banyak rangkaian-rangkaian seperti sidang proposal, sidang komisi, sidang hasil penelitian, baru yang terakhir itu promosi. Berat sekali. Itu. Nah, hampir sebagian besar masyarakat akademisi di Indonesia mempertanyakan, apakah yakin sehebat itu? Seperti itu. Kalau di bidang politik, di bidang bisnis, mungkin iya Pak Bahlil hebat. Tapi di bidang penelitian dan akademis, itu amat meragukan. Nah, yang pasti, dengan lulusnya beliau hanya dalam waktu 3 semester, itu sudah melanggar aturan, melanggar peraturan. Termasuk peraturan pemerintah, peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, karena itu, setahu saya, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia kemudian bersidang. Hasilnya adalah disertasinya Bahlil Lahadalia itu dianggap gugur. Alasannya yang disampaikan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, satu, ketidakjujuran data, di mana menurut Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Yang kedua, pelanggaran standar akademik. Diterima dan lulus dalam waktu singkat
tanpa memenuhi syarat akademik. Yang ketiga, adanya perlakuan khusus. Mendapat keistimewaan dalam proses akademik, termasuk perubahan penguji secara mendadak. Nah, saya sebagai dosen, sebagai mahasiswa program doktor, sebagai alumni Universitas Indonesia juga mempertanyakan, kenapa Universitas Indonesia yang selama ini dikenal independen, menjaga integritas dan moralitas, itu sampai melakukan tindakan yang ini nih, perlakuan khusus. Itu. Yang berikutnya adalah promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang diatur. Bahlil sebagai pejabat negara. Kasus ini menurut saya mencoreng integritas dan moralitas seorang akademisi. Mahasiswa doktor, promopendus, itu kan dalam membuat disertasi. Saudara dan sahabat sekalian, akhirnya gelar, ya mungkin bisa katakan gelar doktor terhadap Bahlil Lahadalia kemungkinan tidak berlaku lagi karena disertasinya saya dapat informasi ini bermasalah dan beberapa hal lain. Bahkan ada berita yang terkini, ya saya coba tampilkan aja ya. Saudara sekalian juga sudah mengetahui ini. Promotor dan kopromotor disertasi Bahlil kena sanksi penundaan kenaikan pangkat. Ini 7 Maret 2025 loh pemberitaan ini. Artinya memang sudah mulai diproses ya. Dan Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam polemik disertasi mahasiswa S3 Sekolah Kajian Strategi dan Global SKSG UI Bahlil Lahadalia. Sanksi tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang telah diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi dari sidang dugaan pelanggaran etik oleh 4 orang di UI, yakni Dewan Guru Besar UI, DGB, Senat Mahasiswa, Majelis Wali Amanat, MWA, dan Rektor UI. Di pertemuan terbatas itu kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan kepada promotor, kopromotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etis yang dilakukan secara proporsional dan objektif. Ini kata Rektor UI, Heri Hermansyah dalam konferensi pers di Fakultas Kedokteran UI, Jakarta pada Jumat 7 Maret 2025 siang. Adapun penundaan kenaikan pangkat akan diberikan kepada promotor dan kopromotor, direktur SKSG UI, dan kepala program studi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pihak yang terlibat juga diharuskan untuk meminta maaf kepada Sivitas Akademika UI. Keputusan sanksi ini sanksi untuk pelanggaran akademik yang dilakukan Bahlil dan yang terlibat juga sudah ditetapkan lewat surat keputusan pada hari ini Jumat 7 Maret 2025. Dan saudara dan sahabat sekalian, Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional Universitas Indonesia Arif Afriansyah menambahkan, pembinaan terhadap Bahlil meliputi perbaikan disertasi milik Bahlil dengan ketentuan dan isi substansi, berarti dirubah judul nih, diulang dari awal. Perbaikan disertasi akan ditentukan oleh promotor dan kopromotornya. Dan kemudian juga untuk rekomendasi sanksi untuk Bahlil ini tertulis dokumen risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025 dan diberikan kepada Rektor UI. Dan DGB telah melakukan investigasi mendalam dengan penuh kehati-hatian dan melewati proses wawancara berbagai pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, serta pejabat akademik terkait. Sebelumnya diberitakan keberhasilan Bahlil Lahadalia berhasil menggelar doktor dalam program studi Kajian Strategi dan Global di UI menuai kontroversi, ya. Sebagaimana tadi disampaikan salah seorang dosen yang juga alumni dari Universitas Indonesia tadi ya. Bahlil ini berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat ujian, dengan pujian loh, cum laude. Bahkan Bahlil
disertasinya itu mengangkat atau berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri. Dalam disertasinya ini, Bahlil mengidentifikasi 4 masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. Dan 4 masalah itu adalah dana transfer, daerah, keterlibatan pengusaha, tapi ini udahlah, kan ini kan sudah tidak diakui lagi. Yang pasti begini ya, janganlah universitas marwah perguruan tinggi. Bisa kita katakan, kalau bisa kita sebut dipermainkan, mungkin juga kurang tepat lah. Tapi maksud saya janganlah kemudian dirusak hanya karena ya suatu sikap, suatu tindakan, suatu perbuatan yang tidak pantas dan tidak patut untuk dilakukan. Saya pun kaget juga ya pada saat saya mendengar berita ini. Loh, kok bisa 1 tahun 8 bulan? Ya karena saya sempat juga masuk di dalam program doktor walaupun tidak selesai ya, karena disertasi saya sudah tidak urus. Tapi itu pun tidak sesederhana sebagaimana yang apa yang saya lihat di dalam proses Bahlil ini. Jadi saudara dan sahabat sekalian, sangat berbahaya kalau universitas atau perguruan tinggi itu sudah, mohon maaf, sudah keluar daripada ketentuan dan koridornya. Hanya karena orang itu, seseorang itu misalnya pejabat publik. Mohon maaf nih, kan seharusnya tidak begitu. Seharusnya justru mereka yang betul-betul apa ya samalah dengan yang lain, diperlakukan sama. Minimal begitu, tidak perlu harus bagaimana berbeda, diperlakukan sama. Jangan ada hal yang spesial-spesial lah, karena itu merusak. Nah, oleh karena itu, disertasi Bahlil ini pada akhirnya kita bisa nyatakan terbongkar, ya kan, ketahuan. Karena ini sesuai dengan pemberitaan yang ada. Dan saya kira ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh universitas di Indonesia, ya, perguruan tinggi, supaya jangan ada oknum-oknum yang merusak citra daripada marwah daripada perguruan tinggi itu sendiri. Itu saudara dan sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, dan